Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1921 ada di sini. Kenapa kamu tidak bertarung? Bertarung lagi. Langit berbintang yang luas dipenuhi dengan raungan ular, mengguncang langit berbintang, itu adalah wajah yang sombong, ganas dan menakutkan. Tampaknya banyak ular tidak mengetahui keberadaan tubuh kaisar, sekarang tubuh ular kaisar telah terwujud, itu telah memberi mereka kepercayaan diri yang cukup, dan mereka tidak lagi takut, dan mereka semua berteriak. Orang yang memarahi paling keras adalah Pangeran Ular, dengan wajah galak, senyum kurang ajar, dan senyum tidak bermoral. Dia hanya menatap Ye Chen, dan tersenyum ganas, seolah berkata, "Aku menangkap anakmu, ayolah. Bunuh aku." Ye Chen langsung mengabaikan provokasinya. Semua kaisar semu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka semua tertegun. Semuanya ada di sini, mengapa tidak bertarung? Tidak ada alasan untuk tidak bertarung, jarang meminjam ratusan tentara kaisar, kesempatannya sekali dalam 1000 tahun, jika Anda tidak bertarung kali ini, itu akan menjadi malapetaka ketika ular itu melambat, itu adalah dunia lama, bagaimana mungkin bencana ini tertinggal? Alasan kenapa dia tidak berbicara atau bergerak bukan karena dia takut ular, tapi karena dia sedang menunggu seseorang. Dia menunggu Ye Chen. Jika penghalang sulit ditembus, maka tidak akan rusak, dan energi tidak akan terbuang sia-sia dengan dao reinkarnasi, semuanya mudah ditangani. Tetapi pada saat ini, Ye Chen sedang berdiri di sana, menghitung posisinya, dan ingin menyelinap masuk dan mengambil tubuh kaisar ular dengan kekuatan guntur. Jangan lari, bagaimana kalau pergi dari sini? Ketika Dacu diam, langit berbintang terus bergetar, dan banyak gerbang domain teleportasi terwujud. Di gerbang domain, sosok manusia muncul, jumlahnya sangat besar, menutupi area yang luas dalam kegelapan, memenuhi langit berbintang ke segala arah. Biksu Xuan Huang datang, hidungnya lebih tajam dari hidung anjing, dan begitu dia menemukan tempat, dia bergegas untuk menonton pertunjukan besar itu. Cepat, cepat, akhirnya menyusul, belum terlambat. Terlalu banyak senior yang terengah-engah dan berkeringat, hanya untuk menonton pertunjukan, seonggok tulang tua, benar-benar peduli. Apakah itu tanah leluhur ular? Orang tua Zundi memalingkan muka, menyeringai dan mendecakkan lidahnya, ini benar-benar negeri dongeng. Sepertinya aku pernah ke sini sebelumnya di langit berbintang ini. Aku tidak pernah mengira klan ular bersembunyi di sini, Qi Yangzi menghela nafas. Orang Dacu yang kejam, bagaimana situasinya? Mengapa kamu tidak bergerak? Apa yang kamu pikirkan tentang 100 tentara kaisar yang ekstrim? Bertarung. Ada banyak diskusi, dan kebanyakan dari mereka menggaruk-garuk kepala. Secara alami, ada juga orang-orang dengan kekuatan gaib yang hebat, seperti Jiang Taixu dan Mo Yuan, tetapi mereka semua sedikit menyipitkan mata, menatap tanah leluhur ular, atau lebih tepatnya, pada tubuh ular kaisar. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa itu adalah tubuh kaisar. Klan ular hanya memiliki satu kaisar besar, dan tidak sulit bagi semua orang untuk membayangkan bahwa tubuh kaisar itu adalah tubuh ular besar. Kaisar ular benar-benar meninggalkan tubuh kaisarnya, kata Mo Yuan. Kecelakaan yang luar biasa. Jiang Taixu juga terkejut, dan memandangi kaisar semu dari Great Chu, dengan tubuh kaisar yang bertanggung jawab atas penghalang, bahkan 100 kaisar dengan cara ekstrim tidak dapat memecahkannya. Ini sangat menakutkan. Kelompok warisan kekaisaran Tianzuo juga menghela nafas. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang melihat tubuh kaisar, mata mereka tegak karena terkejut, dan terlebih lagi, mereka ingin berlutut. Tuhan, itu adalah tubuh Tuhan. Itu adalah eksistensi tertinggi, puncak Dao, untuk memerintah semua roh sebelum zaman. Meskipun hanya tubuh kaisar yang tersisa, itu masih mengejutkan semua langit di 10.000 domain. Legenda kaisar semuanya adalah mitos, hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Beberapa orang sedang bertarung sekarang. Mata banyak orang menjadi tajam. Pertarungan ini pasti mengasyikkan. Mesin raksasa Dacu tidak bergerak, kemungkinan besar karena tidak dapat menembus penghalang. Banyak orang bergumam pada diri mereka sendiri. Kali ini kita pergi, kita adalah klan ular, biarkan masa lalu pergi. Di tengah diskusi, dengusan dingin yang agung dari Patriark Ular bergema di langit berbintang yang luas, tetapi kepercayaan dirinya sedikit kurang.
Meskipun ular itu memiliki tubuh seorang kaisar, tetapi lawannya memiliki ratusan tentara kaisar, jika dia bertarung dengan sembrono, itu akan menjadi akhir yang kalah bagi kedua belah pihak. Jika mereka tidak bersatu, klan ular mereka akan musnah. Tahukah Anda, tidak hanya Dacu di luar, tetapi juga raksasa Xuan Huang. Jika obrolan senang, kedua keluarga mungkin akan bersatu. Satu sekte Great Chu All Heaven sudah cukup rumit, jika Xuan Huang ditambahkan, klan ular pasti akan dikalahkan. Semuanya ada di sini, tapi sebelum mengenai, ia kembali menjadi bulu. Di mana saya bisa meletakkan wajah Dewa Jenderal, kata Bei Linyo sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh ikan itu? Patriark ular meraung dengan marah. Aku tidak akan pernah mati. Ye Chen mendengus dingin, maju selangkah, dan menghilang dalam sekejap, tanpa jejak. Dacu Juking tenang, mengetahui kemana Ye Chen pergi, itu telah dibahas sebelumnya, dan dia menyerang Ye Chen di dalam dan di luar. Mereka ingin bertarung melalui lubang hitam bersama Ye Chen, tetapi kekuatan Ye Chen terbatas, paling banyak dia bisa membawa dua kaisar semu, tidak masalah apakah dia pergi atau tidak. Semua orang di kuartet tercengang sesaat, dan mereka semua langsung mengerti bahwa Ye Chen pasti menyelinap masuk melalui lubang hitam. Dia memiliki mata 6 alam reinkarnasi, dan tahu cara reinkarnasi yang hebat. Pangeran ular tiba-tiba menyadari, dan mendesis keras, dia terlalu bersemangat sebelumnya, tetapi dia lupa kartu truf Ye Chen. Namun, pengingatnya masih terlambat setengah detak, sebelum ular itu terkejut, Ye Chen sudah keluar dari lubang hitam. Dengan kata lain, posisi Ye Chen sangat halus, tepat di sebelah tubuh kaisar, dan jarak antara keduanya kurang dari setengah kaki. Sesaat kemudian, Ye Chen memeluk tubuh kaisar ular. Kemudian, mata reinkarnasi mekar dengan cahaya ilahi dan menunjukkan jalan surga. Butuh hampir semua kekuatan murid untuk melarikan diri ke dalam lubang hitam dengan tubuh kaisar, dan keduanya menghilang bersama. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Belum lagi orang-orang dari seluruh dunia, bahkan ular tidak bereaksi, dan ketika dia melakukannya, Ye Chen telah menghilang. Sungguh mempesona, tubuh kaisar diculik, itu adalah dukungan terbesar dari klan ularnya. Luar biasa. Para biksu dari segala arah menyeringai, terkejut oleh Dao Samsara, bahkan tubuh kaisar dapat diambil. Bajingan. Klan ular sangat marah, berteriak keras, tubuh kaisar klan, kemuliaan tertinggi klan ular, diambil oleh orang-orang seperti ini, sungguh memalukan. Namun, setelah marah, kulit seluruh klan ular menjadi pucat seketika, karena ratusan tentara kaisar dari luar telah meledak menjadi cahaya ilahi kaisar, dan pedang penghancur dunia bersatu kembali. Tanpa tubuh kaisar untuk menahan lingkaran sihir, bagaimana penghalang pertahanan ular dapat menghentikan serangan senjata 100 kaisar? Rusak. Kaisar semu Great Chu mengguncang langit berbintang dengan minuman. Pedang penghancur dunia menebas, membawa kekuatan penghancur dunia. Kali ini, ular yang menjaga penghalang menjadi rapuh, seperti memotong tahu, dipotong oleh pedang dunia, dan keseluruhannya terbelah menjadi dua bagian, dalam sekejap, ular itu musnah bahkan tanpa berteriak, menjadi abu. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Kaisar Chu adalah yang pertama masuk, memegang pedang kaisar di tangannya, dan menghancurkan leluhur ular itu ke udara. Kaisar semu dari Chu Agung, tanpa urutan tertentu, masing-masing membawa tentara kaisar, menyapu roh jahat, dan bergegas ke tanah leluhur ular. Tuhan tahu kapan tentara kekaisaran akan ditarik dari zona terlarang, mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi, jika mereka mundur sekarang, itu tidak masuk akal. Ratusan tentara kaisar melepaskan prestise kaisar, dan di mana kaisar semu dari Chu Agung lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan setiap ular dikuburkan. Jeritan, raungan, dan raungan datang dari tanah leluhur ular, bergema di langit berbintang, dan hati bergetar di mana-mana. Itu adalah adegan berdarah, pembantaian sepihak. Meskipun ada banyak kuasi kaisar dari klan ular, hanya ada satu prajurit kaisar, dan bahkan tubuh kaisar yang duduk di kota telah diambil, bagaimana bisa menghentikan serangan ratusan kuasi dimensi dan prajurit kaisar? Dalam pertempuran ini, sejak awal, klan ular sudah kalah. Di tanah leluhur seperti negeri dongeng, gunung-gunung meledak satu demi satu, kota-kota kuno runtuh, sungai-sungai mengering, dataran runtuh, dan banyak orang meninggal. Darah, diwarnai merah di tanah leluhur ular, mayat nyata membentuk gunung dan darah mengalir ke sungai, seperti neraka yang tak berujung. Kaisar Agung klan kita, nyatakan. Ular itu meraung, tidak dapat menghentikan serangan, mereka semua memanggil leluhur, Kaisar Ular Agung. Beberapa orang menghela nafas mendengar panggilan ini, sementara yang lain mencibir. Kaisar Agung, keberadaan tertinggi, tetapi Anda, klan ular, telah mencemarkan nama baik Kaisar Besar dengan apa yang telah Anda lakukan.
Iblis surgawi menyerbu, dan Anda tidak bisa mundur. Iblis surgawi dipukul mundur, tetapi keluar untuk membuat masalah lagi, menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Semua orang tahu, ada reinkarnasi dalam hukum langit. Siapapun yang terhindar dari langit dan menyebabkan malapetaka berdarah adalah penyebabnya. Sekarang ular itu dalam kesulitan, itu adalah akibatnya. Ini adalah karma telanjang. Tidak ada yang memiliki belas kasihan, dan tidak akan ada yang menunjukkan belas kasihan memikirkan makhluk yang terbunuh, tidak akan ada lagi rasa kasihan pada ular itu. Selamatkan aku, leluhur selamatkan aku. Di tengah suara gemuruh, terdengar raungan, yang paling melengking dan paling keras, itu adalah Pangeran Ular, yang sedang diburu oleh Jining Suang. Tapi Jining Suang memegang tentara kaisar di tangannya. Yang tidak bisa dia hentikan. Tubuhnya telah dipotong, hanya menyisakan roh primordial, melarikan diri dengan panik. Itu semua disebabkan olehmu. Ular meraung ke segala arah, jika kamu tidak memprovokasi Ye Chen, klan ular kami akan mengalami bencana seperti itu, kamu adalah pendosa dari klan kami. Pangeran ular Yuan Shen gemetar. Tidak lebih lama melarikan diri. Melihat klan ular berwarna darah, mendengarkan kutukan ular, matanya menonjol, dan seluruh jiwanya bergetar. Pada titik ini, dia tahu apa itu penyesalan, bukan karena dia menyesal melawan Ye Chen, tapi karena dia menyesal menangkap anak Ye Chen. Menyentuh lilin Ye Chen, dia membuat marah orang gila itu, dan hanya dengan memprovokasi orang gila itu dia membawa malapetaka pada ular itu. Warisan jalan kaisar juga akan punah karena tindakannya yang tidak bijaksana, jadi harus bagaimana wajah dia untuk menemui leluhurnya. Ah! Dengan raungan, pikirannya runtuh. Jining Suang datang untuk membunuh, mengayunkan pedang kaisar, dan Ling Tian menebangnya. Namun, sebelum dia bisa membunuh Pangeran Ular, seberkas cahaya kaisar terbang dari satu sisi dan mematahkan pedang kaisarnya. Itu adalah prajurit kaisar dari klan ular, yang melarikan diri dari tangan leluhur ular, melintasi langit, dan datang untuk menyelamatkan Pangeran Ular. Pergilah, jangan lupakan kebencian klan kita. Leluhur ular itu meraung, raungan ini adalah raungan dari jiwa. Sebagai patriark ular, meskipun dia juga membenci Pangeran Ular, dia tahu potensi mengerikan yang dimiliki Pangeran Ular yang dapat dengan bebas mengontrol batas-batas yang dimiliki penerus darah. Jika diberi waktu yang cukup untuk Pangeran Ular, dia pasti akan menjadi raksasa dari segala usia, dia akan menjadi harapan klan ular, dan juga harapan untuk suksesi Kaisar Ular Dao. Dalam sekejap, prajurit Kaisar Ular menyapu Pangeran Ular, menghancurkan kehampaan, terbang ke langit berbintang, dan melarikan diri ke hutan belantara. Kemana kita akan pergi? Jining Suang mendengus dingin, dan mengejar ular itu. Nenek moyang ular mengetahui potensi menakutkan dari Pangeran Ular, tetapi dia tidak tahu bahwa penjahat seperti itu akan menjadi bencana jika mereka tetap tinggal di dunia, bencana besar. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, bagaimana dia bisa meninggalkan bencana seperti itu di dunia untuk anak-anaknya dan suaminya? Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Dan yang mengejarnya adalah Tian Lao Di Lao dan Dan Zun. Jika Anda ingin membunuh, Anda akan membunuh. Hukum besi dan darah membutuhkan metode besi dan darah. Dari awal pertempuran ini, tidak akan ada akhir dari kematian. Episode 1922, Penghancuran Ular. Kamu akan dihukum. Di tanah leluhur ular meraung, dengan rambut acak-acakan dan wajah mengerikan, seperti hantu dan iblis, dengan penampilan yang menakutkan. Retribusi. Kamu adalah keluarga ular, apakah kamu layak mendapat pembalasan? Yan Huang mendengus dingin, dan memotong tubuh ular itu dengan pedangnya. Ketika kamu membantai makhluk surga, kenapa kamu tidak mengatakan pembalasan? Teriak Taiwang, dan memotong ular itu ke udara dengan satu kapak. Suatu hari, pangeran klan kita akan menghancurkan Gritchu. Meskipun hanya roh primordial yang tersisa, patriark ular masih meraung, aku akan berada di 9 surga, dan menyaksikan Gritchu dihancurkan. Hebat Chu sedang menunggu. Ekspresi Dong Huang Taixin dingin, dan dia mengayunkan pedangnya untuk memotong Xian He, dan membunuh leluhur ular Yuan Shen. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Kata-kata Chu Huang mengguncang langit, dan memegang senjata kekaisaran, dia langsung pergi ke timur dan mulai membunuh. Zundi dari Gritchu dibagi menjadi 8 tim, dan mereka menebas ke segala arah, terlepas dari siapa-siapa, mereka mengangkat tangan dan jatuh dengan pedang. Mereka adalah dewa pembunuhan, memanen nyawa, tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan, hanya pembunuhan berdarah besi. Klan ular telah dikalahkan, tidak dapat kembali ke surga, tidak ada yang bisa lolos dari nasib dihukum, dari Kaisar Zun ke alam surga. Jeritan itu melengking, seperti ratapan hantu, mengguncang hati orang. Ular menuju ke langit,
berdarah ke langit, dan sosok itu berubah menjadi kabut darah, penuh amarah, keengganan dan kesedihan. Gambarannya mengejutkan, dan keempat arahnya menakutkan, bukan lagi negeri dongeng, tapi neraka berdarah. Itu terlalu ganas. Qiangzi menyeringai, hatinya bergetar, dan pikirannya yang semu kaisar benar-benar ketakutan. Ini semua pembalasan. Terlalu banyak orang yang meneteskan air mata, kebanyakan dari mereka adalah yang selamat dari pasukan yang dibantai oleh ular itu. Kamu bilang, Juking Dacu membersihkan dan memusnahkan ular, mungkin itu juga dilakukan dengan klan besar lainnya. Orang tua Zundi menggosok dagunya dengan banyak arti. Kalimat ini membuat orang kuartet lebih energi. Ada ratusan tentara kaisar di Dacu, dan barisannya sangat kuat, dengan dukungan yang mengerikan, jika mereka bahagia, mereka benar-benar akan membawa klan besar lainnya bersama mereka. Saat ini, banyak orang berdoa secara diam-diam, berharap 5 area terlarang tidak akan mengambil tentara kekaisaran terlalu dini. Dunia prasejarah terlalu menakutkan, dan apa yang dia lakukan membuat marah manusia dan dewa, dia tidak berani melawan iblis, dan hanya berurusan dengan keluarganya sendiri. Mereka yang memiliki nama ini, yang terbaik adalah menghancurkan mereka semua, dan langit akan lebih stabil, jika mereka membuat kekacauan, entah berapa banyak orang yang akan disiksa. Dibandingkan dengan ini, aku ingin tahu lebih banyak, di mana Ye Chen. Tian Suo melihat ketiadaan, tetapi dia tidak bisa melihat melalui lubang hitam. Singkatnya, para biksu dari segala arah juga mengangkat kepala mereka serempak. Ye Chen mengambil tubuh kaisar diculik dan tidak keluar begitu lama. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa bukan karena Ye Chen tidak bisa keluar, tetapi dia tidak bisa keluar dan terjebak di dalam lubang hitam. Saat ini penampilannya benar-benar sedikit menakutkan, berdarah di mana-mana, terutama matanya yang redup dan berdarah, dan wajahnya pucat dan tidak berdarah. Untuk mengambil jenazah kaisar, dia membayar mahal. Tubuh kaisar terlalu berat, dan dia telah menghabiskan semua kekuatan muridnya, dan menderita serangan balik, yang mirip dengan serangan balik roh primordial. Berkat restu dari tentara kaisar, kekuatan murid reinkarnasi telah ditingkatkan, jika tidak dengan basis kultivasinya, akan sangat sulit untuk mengambil tubuh kaisar. Berbicara tentang tubuh kaisar, ia diam, duduk bersila di dalam lubang hitam, mata tertutup, tidak bergerak, seperti patung, terlalu tua, tertutup debu di sekujur tubuh. Ye Chen tidak berani terlalu dekat dengannya, dan menahan nafas prajurit kekaisaran. Kali ini, alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak energi untuk mengambil tubuh kaisar adalah karena dia takut paksaan dari ratusan tentara kaisar akan merangsang tubuh kaisar dan membiarkan kebijaksanaan spiritual kaisar. Masih kalimat yang sama, tubuh kaisar tidak mengerikan, yang mengerikan adalah tubuh kaisar yang melahirkan kebijaksanaan disamakan dengan setengah kaisar. Setengah kaisar surga tidak sebanding dengan setengah kaisar iblis surga, mereka tidak ditekan oleh surga, jika mereka menjadi gila, bahkan jika ada ratusan tentara kaisar, Dacu akan menderita kerugian besar. Kamu harus keluar dulu. Setelah melihat tubuh kaisar ular untuk terakhir kalinya, Ye Chen juga duduk bersila, menenangkan diri. Untuk keluar dari lubang hitam di angkasa ini, seseorang membutuhkan dao samsara besar, terus terang, itu untuk memulihkan kekuatan pupil mata samsara. Tetapi ketika dia menjentikkan tangannya, sebuah pupil mata ilusi terwujud, yang semuanya merupakan asal mula mata surgawi, yang dia kumpulkan di sepanjang jalan. Cara tercepat untuk memulihkan kekuatan pupil adalah asal dari mata khusus lainnya, yang dapat disempurnakan dari dalam. Saat dia mengatakan itu, dia melelehkan mata ilusi ke matanya, dan jejak reinkarnasi diputar, dan dia menyempurnakan kekuatan pupilnya sendiri, dan menjadikannya miliknya. Meskipun sedikit, itu tidak banyak. Segera, matanya menyatu satu persatu, dan kekuatan pupil samsara perlahan pulih, mengisi rongga mata. Baru setelah mata terakhir terintegrasi, dia menghela nafas panjang, bangkit perlahan, dan menggeliat dengan keras. Meskipun kekuatan murid belum pulih sepenuhnya, itu cukup untuk mendukung tampilan jalan surga, yang paling mendesak adalah keluar, bukan di sini. Sebelum pergi, dia melirik tubuh kaisar di kejauhan. Kaisar Agung mengatur semua roh, meskipun dia telah meninggal, meskipun hanya tubuh kaisar yang tersisa, dia masih sangat kuat sehingga dunia terkagum-kagum. Langkah hari ini tidak sengaja ditujukan pada tubuh kaisar ular. Itu hanya karena keturunan kaisar ular terlalu kejam dan berdarah dingin, yang menghina reputasi kaisar dan merindingkan hati rakyat jelata. Ini adalah sebab dan akibat, dan juga pembalasan. Jika Anda menciptakan penyebab kejahatan, Anda sendiri yang akan menderita akibat kejahatan itu, yang merupakan pembalasan telanjang di dunia ini. Ye Chen pergi, tetapi dia tidak mengetahuinya. Setelah dia pergi, tubuh kaisar bergetar, dan debu di sekujur tubuhnya terguncang.
Kemudian, mata kaisar, yang telah lama tertutup, perlahan terbuka, sepasang mata mati, kusam dan kosong, sangat dalam, seperti jurang. Di dunia luar, suara gemuruh telah dimusnahkan, dan tidak ada lagi duka. Perang besar berakhir, seluruh pasukan klan ular musnah, dan tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Mereka semua terkubur di tanah leluhur ular. Kabut darah menutupi langit berbintang dan membentuk lautan darah. Keempat sisi terdiam, tetapi mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa garis keturunan warisan kaisar, klan prasejarah yang hebat, telah musnah begitu saja. Klan ular hari ini sangat mirip dengan 4 klan kuno saat itu, sebuah adegan sejarah terulang lagi. Sesuai dengan kalimat itu, mereka yang menyinggung Gritchu akan dihukum bahkan jika mereka berada jauh, tidak peduli apakah lawannya adalah ras kuno atau klan prasejarah, jika lawannya dimarahi oleh Gritchu, itu akan menjadi gunung mayat dan lautan darah. Kaisar semu dari Chu yang agung keluar, semuanya penuh dengan roh jahat, dan semuanya berlumuran darah, semuanya adalah darah ular. Setelah itu, tanah leluhur ular runtuh, dan negeri dongeng yang baik menjadi kuburan, tempat 20 juta ular dimakamkan. Sudah bertahun-tahun, dan saya belum membunuh begitu banyak makhluk. Raja manusia merobek pakaiannya yang berdarah, dan menciptakan karma. Saya pikir, kita harus pergi keluar dan menghapus dunia prasejarah. Jenderal Dewa Tianjiu mengeluarkan anggur hulu, jarang memiliki ratusan tentara kaisar. Peluang datang sekali dalam 1000 tahun. Cita-cita itu indah. Kaisar Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. 5 area terlarang tidak akan pernah membiarkanku menunggu seperti ini. Itu masuk akal. Dewa Jenderal Beilin berkata dengan senyum santai, jika pertarungan sudah setengah jalan, dan 100 tentara kaisar tiba-tiba ditarik, itu akan membuat Hong Huang marah. Aku tidak tahan dengan serangan itu. Saat semua orang berbicara, Ye Chen melarikan diri dari lubang hitam. Su terluka terlalu parah, begitu dia keluar, dia disemprot dengan darah, salah satu dari mereka tidak bisa berdiri dengan kokoh, hampir jatuh, dan terhuyung-huyung. Melihat ini, semua kaisar semu bergegas maju, jika bukan karena Ye Chen, mungkin itu akan benar-benar membuat tubuh kaisar membiarkan kebijaksanaan spiritual. Namun, tepat setelah kerumunan lewat, mereka kembali secara kolektif, dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti sebuah streamer. Mereka tidak hanya mundur, tetapi para biksu dari segala arah juga mundur. Bukan untuk menyalahkan mereka, itu hanya karena Ye Chen memecahkan segel kesengsaraan surgawi, lebih tepatnya, tentara kaisar ekstrim di tubuhnya yang merangsang segel, menyebabkan segel itu runtuh. Ekaristi akan melintasi malapetaka, siapapun yang berani naik, Kaisar Zun juga takut, jadi dia harus lari, dan dia tidak bisa lari pelan. Anak laki-laki, katakan sesuatu. Ren Wang mengutuk, dengan wajah besar menjadi gelap, dan hampir menabraknya. Masih tidak bisa menekannya. Para kaisar semu khawatir, seolah-olah mereka tahu keadaan Ye Chen dan tidak bisa menyegel malapetaka. Biarkan aku mengatakannya saja. Pelacur itu selalu suka menghabiskan waktu di tempat-tempat di mana ada banyak orang. Di mana ada banyak orang, dia akan pergi kemanapun ada. Qiangzi juga memarahi, terlalu banyak orang tua yang dimarahi. Di tengah omelan, Ye Chen menstabilkan sosoknya, berdarah dari sudut mulutnya. Dirangsang oleh tentara kaisar, dia benar-benar tidak bisa menahan kesengsaraan surgawi. Karena dia tidak bisa menekannya, dia tidak menekannya lagi, dan dia juga melepas segel terakhir, melepaskan bencana sepenuhnya. Episode 1923 16 Kaisar. Segera, awan gelap berkumpul, seperti tirai hitam menutupi langit berbintang yang luas, dan guntur dan kilat pecah, terjalin dan diuraikan dalam awan gelap seperti ular yang berenang. Segera, ratusan juta guntur dan kilat turun, seperti air terjun guntur, mengalir turun dari 9 langit, membentuk lautan guntur yang sangat besar. Ye Chen membuka tubuhnya yang mendominasi, menyembuhkan lukanya, dan menyerang Jiu Tian secara langsung, dan diledakkan oleh halilintar satu demi satu. Meski terluka parah, meski menderita serangan balik, pria ini tetap galak dan menakutkan, dan dia berjuang keras. Ratusan juta petir tidak akan mampu menghancurkan tubuhnya, tetapi sebaliknya, tubuh sucinya dibuat menjadi vajra yang tidak bisa dihancurkan, dan mekar dengan cahaya keemasan yang bersinar. Entah kenapa, aku selalu merasa ada yang salah dengan itu. Pria tua Zundi bergumam sambil mencubit janggutnya. Pahlawan melihat hal yang sama, Qiangzi berkata dengan penuh arti, dalam beberapa tahun terakhir, ketika saya mengalami bencana, saya tidak menarik beberapa juta yuan. Kali ini, dia satu-satunya. Saya benar-benar tidak terbiasa. Itu juga karena Ye Chen tidak mendengarnya, jika tidak, sebagian besar dari mereka akan datang,
Jika ada sedikit orang, saya akan menarik Anda untuk bersenang-senang. Kesengsaraan surgawi dari tubuh suci, itu benar-benar mendominasi. Ming Jue mendecakkan lidahnya dan meletakkan tangannya di tangannya, mungkin tidak sesederhana itu. Itu mungkin akan mengarah pada hukum jalan kaisar. Beberapa legenda. Bukan hanya mereka berdua yang berpikir demikian, semua orang yang hadir, terutama warisan jalan kaisar, memiliki harapan yang tidak bisa dijelaskan di hati mereka. Di tengah diskusi, Ye Chen jatuh dari langit berbintang yang hampa, dan ditebang oleh petir hitam pekat. Kekuatannya memprovokasi murka langit, bencana guntur menjadi lebih kuat, dan ada guntur dan kilat dari semua warna, menguraikan gambaran yang indah. Meskipun gambarnya indah, namun juga sunyi, Rao Ye Chen juga terbelah menjadi darah dan tulang, dan hampir mati di langit berbintang, hati para biksu di segala arah bergetar. Langit sangat marah, dan Ye Chen juga marah. Semakin dia bertarung, semakin sengit dia. Melawan guntur yang memenuhi langit, dia menyerang sepanjang jalan. Kebencian terhadap langit telah mencapai puncaknya ketika dia melihat Ye Fan dihukum oleh langit. Jika bukan karena langit tanpa ampun ini, anak-anaknya tidak akan menderita penderitaan yang mengerikan. Karena kebenciannya, serangannya menjadi semakin gila, terlepas dari biayanya, dia mengayunkan tinjunya dengan sembrono. Di bawah malapetaka, dia mengeraskan tubuh sucinya, dan setiap bekas luka adalah tanda Dao, membantunya mengubah dan membantunya mencapai nirwana. Saya tidak tahu kapan, guntur dan malapetaka yang memenuhi langit menjadi jauh lebih lemah, dan guntur demi guntur tidak lagi sekeras sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, petir juga berkurang, hingga dimusnahkan di langit berbintang, dan tidak ada lagi petir. Melihat Ye Chen lagi, berdiri di langit berbintang, seperti sebuah monumen, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghancurkannya, tubuh sucinya penuh dengan bekas luka, dan guntur serta kilat berlama-lama di lukanya. Aura jahat dan pembunuhnya, bukannya dimusnahkan, malah menjadi semakin kuat, menyebabkan langit berbintang bergolak. Guntur dan kilat menghilang, semua orang di langit berbintang berdiri tegak, dan mata mereka memancarkan cahaya yang tajam. Mereka semua tahu bahwa malapetaka belum berakhir, atau dengan kata lain, malapetaka tubuh suci kuno baru benar-benar dimulai saat ini. Benar saja, selain Ye Chen, ada satu orang lagi di langit berbintang yang pecah, dan ada kumpulan guntur dan kilat yang sunyi. Itu adalah seorang pemuda dengan punggung yang agung, tangguh seperti gunung, dipenuhi dengan kekuatan kaisar, dan hukum jalan kaisar sedang terbang. Kaisar Xianyu. Tubuh Jiang Taixu bergetar hebat, mata perinya bersinar dengan cahaya ilahi, dan nada bersemangatnya bergetar. Itu benar, itu adalah tubuh hukum Dao Kaisar Xianyu, sebagai anggota klan abadi, bagaimana mungkin Jiang Taixu tidak mengenalinya. Era pemerintahan Kaisar Xianyu adalah masa paling makmur di surga, di era itu hampir tidak ada perang di Wanyu. Dalam hal senioritas, Jiang Taixu masih lebih tinggi dari Kaisar Xianyu dalam jumlah generasi yang tidak diketahui, karena Jiang Taixu berasal dari zaman prasejarah, sedangkan Kaisar Xianyu pada zaman kuno. Namun, itu adalah Kaisar Agung, eksistensi tertinggi, berdiri bahu-membahu dengan Dao, bahkan dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Patung kedua telah terwujud, kata lelaki tua Zundi, menarik perhatian semua orang ke timur. Itu adalah guntur dan kilat yang sunyi lagi di bawah mata semua orang, bentuk embrio manusia dikumpulkan, tetapi kehormatan tidak dapat dilihat dengan jelas. Perlu ditegaskan bahwa yang mewujud kali ini adalah seorang wanita, dengan rambut merah seperti ombak biru, anggun dan anggun, seperti mimpi, seperti ilusi, tidak menyinggung dunia, seperti makhluk surgawi yang diasingkan dari surga. Hong Lian. Kali ini, Chang Moyuan bersemangat, dengan air mata berlinang, suaranya serak, dan dia tidak bisa menangis. Dengan sepatah kata teratai merah, semua orang yang hadir mengerti. Itu adalah Red Lotus Empress, orang kepercayaan tertinggi dari Heaven Swallowing Demon Lord. Dia juga kaisar wanita pertama dalam sejarah surga. Bertahun-tahun yang lalu, Raja Iblis yang menelan dewa meninggal, dan permaisuri teratai merah sangat marah, dia mengorbankan api karma teratai merah, dan membakar para dewa dari 8 kehancuran. Mo Yuan sudah menangis, dia mungkin tidak menyangka bahwa reuni setelah keabadian akan dalam bentuk ini, dia masih Mo Yuan, tapi dia bukan permaisuri teratai merah. Satu rindu adalah keabadian, di sisi lain galaksi, jarang melihat teratai merahnya, mengungkapkan keindahan dunia. Yang ketiga juga permaisuri. Ketika Mo Yuan kesakitan, Tuan Jiuxiao terkejut, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Benar, tubuh kaisar ketiga masih permaisuri, Dewi teratai merah tidak lemah, dan dia tidak memprovokasi dunia fana penampilannya yang tak tertandingi meredupkan keindahan dunia. Permaisuri Yaoqi. Ibu peri Yaoqi sangat bersemangat,
bagaimana mungkin dia tidak mengenal permaisuri Yaoqi, dia adalah leluhur Yaoqi. Kaisar wanita Yaoqi, kaisar besar terakhir di zaman kuno. Karena kematiannya, langit jatuh ke dalam kekacauan besar, dan perang tubuh suci terjadi pada saat itu, dan kekacauan di langit dihentikan, tetapi tubuh suci kuno juga dikuburkan. Kakak. Mata Chen Yi dipenuhi dengan air mata, dia menatap kosong pada permaisuri Yaoqi dengan ekspresi kabur. Pada saat ini, ingatan kuno yang telah berdebu untuk waktu yang lama membanjiri pikirannya, ketika dia masih muda, dia dan saudara perempuannya saling bergantung satu sama lain untuk nasib, mereka melangkah ke budidaya keabadian bersama, dan memulai perjalanan. Melawan langit itu adalah saudara perempuannya yang secara pribadi menyegelnya. Yang berikutnya, bukankah itu Kaisar Xuanyuan? Kaisar Xuanwu menatap ke sisi lain, dan yang keempat terwujud. Itu juga seorang pemuda dengan wajah biasa. Terlihat sangat biasa, perubahan kehidupan kuno, dan bahkan hukum jalan kaisar terlihat samar-samar, itu adalah cara kembali ke alam, dan sepasang mata itu tenang, tetapi mencakup segala sesuatu di dunia. Ayah Kaisar Wu Qing yang pendiam menangis, dan yang keempat adalah ayahnya Kaisar Xuanyuan. Kaisar Xuanyuan, 130 Kaisar Xuan Huang, kaisar paling kuat yang diakui di dunia, semua legendanya hanyalah mitos. Ayah kerajaan. Tian Shuo juga menangis, menatap ke barat dengan air mata berlinang, hukum kaisar kelima memanifestasikan dirinya. Masih muda, dengan mata seperti bintang dan rambut hitam seperti air terjun, seperti monumen kuno, berdiri di antara langit dan bumi. Karena dia adalah ayah Tian Shuo, dia adalah Kaisar Xuangwu. Mendengar nama kaisar, suasana hati semua orang menjadi sunyi, dan mereka memberikan hadiah besar ke langit berbintang barat. Kaisar Xuangwu pernah berdiri sendirian di depan gerbang Tianmen selama 800 tahun, dia adalah satu-satunya di antara 130 Kaisar Xuan Huang, dia mati dalam pertempuran dan abadi di dunia. Seorang kaisar agung seperti ini layak disembah oleh generasi mendatang. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada Kaisar Agung Xuangwu, tidak akan ada keturunan dari surga, Kaisar Agung itulah yang berjuang sampai titik darah penghabisan kaisar dan melindungi rakyat jelata. Sekarang, lautan bintang yang mengelilingi Xuan Huang adalah penjaga yang dikumpulkan Kaisar Xuangwu untuk rakyat jelata sebelum dia meninggal. Ayah. Mata Xiaolu juga lembab, dan badan hukum Kaisar ke-6 juga memadat. Kaisar Yan, di antara 130 Kaisar Xuan Huang, yang memiliki umur terpanjang, pernah menantang langit dan menjalani kehidupan kedua. Sesaat kemudian, tubuh ketujuh Kaisar Dao Lao juga muncul. Dia masih seorang pemuda, mengenakan jubah Tao, dengan gosip terukir di punggungnya, seluruh tubuhnya kabur, dan dia tidak bisa melihat kehormatan dengan jelas, atau dengan kata lain, ditutupi oleh semacam kekuatan. Ini adalah Kaisar. Semua orang saling memandang, dan kemudian memandang yang lebih tua, berharap untuk memberikan jawaban. Kaisar Agung. Saat semua orang mencari jawaban, lolongan hantu dan serigala bergema di langit berbintang. Orang yang menangis tidak lain adalah Raja Manusia. Dengan baik. Saat dia menangis, semua orang berhenti bertanya. Jelas, hukum Dao Kaisar ke-7 adalah Kaisar Manusia, Kaisar Agung kedua di antara 130 Kaisar Xuan Huang. Kedua setelah Kaisar Pangu, dia adalah Kaisar yang benar-benar keras kepala. Semua orang menghela nafas, tidak heran mereka tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, penguasa manusia adalah leluhur evolusi Zhoutian, jika dia menutupinya, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas kecuali dia adalah seorang kaisar yang hebat. Selain Raja Manusia, ada orang lain yang menangis, yang datang dari langit berbintang yang jauh, seolah pergi ke pemakaman, lolongannya menggemparkan dunia. Itu adalah seorang lelaki tua berjanggut. Sebagian besar orang yang hadir tidak mengenalnya, tetapi Ye Chen mengenalnya. Itu adalah Taoist Tuayan, Ren Huang. Adalah keluarga lamanya. Lolongan serigala ini belum berakhir, dan lolongan serigala lainnya dimulai lagi. Kali ini, dari Kuiniu, tidak hanya Kuiniu, tetapi juga Kaisar Kuiniu, semua menatap badan hukum Kaisar Dao ke-8. Tubuh hukum Kaisar jelas merupakan lingkaran yang lebih besar dari orang normal, merah. Dengan tangan telanjang, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur, dan dia membawa kapak perang, tubuhnya berat, dan langit berbintang bergetar. Itu adalah Kaisar Agung dari klan Kuiniu, yang dikenal oleh dunia sebagai Kaisar Agung Kuiniu, dan juga seorang Kaisar Agung yang dikenal karena penaklukannya. Apakah ada Kaisar? 9 jenderal besar, Jiu Jianxian, dan Dewa Pedang Langit semuanya tegang, menatap langit berbintang. Jika 8 kaisar ditampilkan secara berurutan, akan ada kaisar jika tidak semuanya di belakang. Yang paling dia harapkan adalah di Xuan,
tidak ada yang lebih gugup darinya, setelah 9.000 tahun, dia juga merindukan kakaknya. Hanya saja mereka kecewa, hukum Dao Kaisar ke-9 memanifestasikan dirinya, tetapi itu bukanlah seorang kaisar, tetapi seekor naga, naga biru, bercokol, lebih besar dari Juyue. Kaisar Changlong. Kaisar Changlong dan anggota klan Changlong menangis dengan gembira, dan mereka berlutut di tanah saat tubuh hukum Kaisar Changlong terwujud, menangis dengan keras. Menangis bersama, ada juga Kaisar Suci dari klan kuno, Kaisar Suci dari klan spiritual, Kaisar Suci dari klan penyihir, dan Kaisar Suci dari klan barbar. Kaisar Agung dari keluarga mereka juga terwujud satu demi satu, dan mereka semua terwujud bersama. Kaisar Agung klan Wu, Kaisar Agung klan kuno, Kaisar Agung klan spiritual, dan Kaisar Agung klan barbar seperti 4 gunung raksasa yang berdiri tegak. Setelah 4 kaisar, 2 lagi terwujud tanpa urutan tertentu, satu sebagai Qinglong dan yang lainnya sebagai Suzaku, berdiri berdampingan. Tidak perlu ditanya, itu Kaisar Qinglong dan Kaisar Suzaku. Baik Kaisar Qinglong dan Kaisar Suzaku sudah gemetar, harapan mereka pada akhirnya tidak kecewa, merupakan kehormatan besar untuk bertemu dengan Kaisar Agung leluhur yang hidup di jalan Kaisar. 15 kaisar telah mengesahkan hukum Kaisar, saya tidak tahu apakah masih ada lagi. Para biksu dari 4 penjuru menatap langit berbintang dengan mata cerah. Sepotong langit berbintang itu benar-benar memenuhi harapan semua orang, di bawah mata semua orang, itu terkoyak oleh guntur dan berkumpul menjadi siluet. Manifestasinya membuat alis Ye Chen tiba-tiba mengernyit, tidak hanya dia mengerutkan kening, tetapi semua orang juga mengerutkan kening. Episode 1924 17 Bintang Lianzu. Kaisar ke-16 juga merupakan ras manusia, lebih tepatnya, itu adalah seorang Buddha, mengenakan jubah, memegang tongkat Zen di tangannya, di bawah cahaya Buddha, damai dan cerah, dan hartanya khusyuk. Terlihat bahwa huruf emas D, mengelilingi tubuh Budanya, dan ada lingkaran cahaya di belakang kepalanya, tempat 10.000 Buddha bermekaran. Dengarkan baik-baik, Anda akan mendengar suara gemilang Buddha, Hongzong Dalu memenuhi langit berbintang, berisi hukum Kaisar, menyatu dengan Zen tanpa akhir, dan juga membawa kekuatan magis yang tak tertahankan. Buddha itu, tidak ada yang perlu mengatakannya, semua orang mengakuinya, dia adalah Tathagata Matahari Agung, dia disebut Buddha, dan dia disebut Kaisar Buddha dalam sejarah. Buddha, pencetus agama Buddha, kaisar paling aneh di antara 130 kaisar Xuan Huang, mempraktikkan agama Buddha secara luas, memadatkan kekuatan pikiran semua makhluk hidup untuk digunakannya sendiri, dan menggunakannya terus-menerus dan tanpa henti. Inilah keanehan Buddha Emperor. Setiap orang di dunia pernah berkata bahwa Buddha Emperor masih ada di dunia, tetapi jika ada Buddha di hati orang biasa, Buddha akan ada di mana-mana, tersembunyi di dunia, dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Semua orang tampak khusyuk, dan mereka sangat takut pada Kaisar Buddha, karena Buddha dan semua makhluk hidup memiliki karma. Sebab dan akibat semacam itu menakutkan, itu akan menyelamatkan 7 emosi dan 6 keinginan, dan secara tidak sengaja menjadi penganut agama Buddha. Si Zun menatap kosong, ekspresinya sangat rumit, dia telah menumbuhkan rambut panjang, dia bukan lagi putra suci dari keluarga Buddha. Namun, pada saat Sang Buddha bermanifestasi, cahaya Sang Buddha muncul kembali di tubuhnya, seolah-olah ia telah menjadi seorang Buddha kembali. Sebab dan akibat dengan Buddha sulit untuk diceritakan seumur hidup. Dia telah lama memahami bahwa di bawah Zen Buddha, dia akan melarikan diri ke jalan Buddha lagi, dan dia tidak dapat menolaknya, dan dia tidak dapat menolaknya. Ini adalah takdir. Ye Chen mengerutkan kening lebih erat, dia lebih takut pada Kaisar Xuan Yuan daripada Kaisar Xuan Yuan, dan Tathagata Matahari Agung terlalu aneh. Sebab dan akibat antara dia dan Buddha berasal dari kehidupan sebelumnya dan berakhir di kehidupan sebelumnya, berasal dari mantra Tathagata Matahari Agung dan berakhir di Gunung Wuzi. Tetapi dia juga memahami bahwa bahkan setelah satu siklus, sebab dan akibat akan terjerat lagi karena manifestasi Buddha. Saat angin bertiup, ke-16 kaisar bergerak, berjalan ke arahnya, berjalan perlahan, menginjak Dao Yun, menyebabkan langit berbintang bergetar, untaian hukum Dao Kaisar, menguraikan visi kehancuran. Ada total 16 kaisar yang pernah menguasai semua roh, dan mereka semua adalah eksistensi yang tak terkalahkan, bahu-membahu dengan Dao tertinggi. Tidak ada 2 kaisar dalam satu kehidupan, tetapi hari ini, dalam bentuk ini, 16 kaisar semuanya ditampilkan, hanya untuk memusnahkan orang-orang yang menentang surga. Ye Chen tidak punya pilihan selain bertarung, dia membakar esensinya, menyembuhkan tubuh suci kuno, dan kekuatan tempurnya langsung mencapai puncaknya. Seperti yang dia harapkan, dia memiliki 16 kaisar dalam malapetaka ini, 8 lebih banyak daripada saat dia naik menjadi Raja Semu.
Untuk maju ke alam kekaisaran, berperang melawan permaisuri Donghua. Untuk maju ke kuasi bijak, itu adalah Douzan Seng Huang dan Kaisar Naga Taiksu. Kaisar, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, semuanya berlipat ganda. Tidak perlu memikirkannya, dan tidak perlu menghitung. Ketika dia naik ke Sage Agung, dia harus memiliki 32 kaisar. Ketika dia naik ke Zundi, akan ada 64 kaisar, yaitu masih berlipat ganda. Dia harus mengerti bahwa Tuhan yang kejam ini ingin dia memilih 130 kaisar Xuan Huang satu per satu. Terus terang, para dewa hanya akan selesai jika dia dibunuh, sehingga memberi tahu dunia bahwa ketidaktaatan ke langit akan menyebabkan bencana dan abu. 1 lawan 16, Ye Chen takut untuk berlutut kali ini. Qi Yangzi menghela nafas, barisannya terlalu menakutkan. Kaisar mana yang bukan orang yang tak terkalahkan dan kejam dari level yang sama, 16 kaisar mengalahkannya satu per satu. Aneh jika kamu tidak berlutut. Lelaki tua itu meletakkan tangannya di atas Kaisar Zun, jantungnya berdebar kencang. Jika Ekaristi bertahan kali ini, saya akan mengambil nama keluarganya. Terlalu banyak orang tua bersumpah. 16 kaisar. Kaisar bela diri abadi kita tidak menentang surga seperti saat itu. 9 jenderal dewa besar menghela nafas. Dengan barisan seperti itu, seberapa besar peluang untuk menang? Kaisar semu dari Gritchu, tubuh mereka tegang, tampak sangat bermartabat. Pemakaman langit, buka. Di tengah diskusi, Ye Chen membuka penguburan langit reinkarnasi Dalun, meningkatkan kekuatan tempur 10 kali lipat. Namun, yang membuatnya putus asa adalah kekuatan bertarungnya meningkat 10 kali lipat, dan kekuatan bertarung 16 kaisar juga meningkat 10 kali lipat. Dengan kata lain, kekuatan tempur 16 kaisar bergantung padanya, sekuat kekuatan tempurnya, mereka sekuat mereka. Apakah kamu benar-benar akan memaksaku mati? Ye Chen tampak serius, sungguh tekanan untuk melawan 16 kaisar muda sendirian. Saat berbicara, Kaisar Changlong dan Kaisar Qinglong telah menyerang, dan mereka mengulurkan telapak tangan dengan satu tangan untuk menutupinya di udara. Ye Chen menginjak Jiu Xiao, menghindari jari Kaisar Qinglong, mengayunkan pukulan lain, dan mengecam Kaisar Changlong kembali. Kemudian, dia melarikan diri kembali dalam sekejap, menghindari kapak Kaisar Kuiniu, tetapi terhuyung-huyung oleh tombak Kaisar Klan Wu. Sebelum dia bisa tenang, permaisuri teratai merah tiba, dan api teratai merah menutupi langit berbintang, menenggelamkannya, dan untaian api merah mendekati roh primordialnya, menjebak tubuh aslinya. Betapa mendominasi permaisuri teratai merah yang membakar semua dewa, dan api karmanya bahkan lebih menakutkan dan mengejutkan. Hancurkan. Ye Chen memarahi dengan ringan, melanggar batasan teratai merah, tetapi menabrak permaisuri Yaoqi secara langsung. Permaisuri Yaoqi mengayunkan pedangnya, menebas langit dan menghancurkan bumi. Ini belum berakhir, Kaisar Suzaku tiba, dengan telapak tangan seperti pisau ajaib, dominasi yang tak tertandingi, dan melepaskan salah satu lengan Ye Chen. Kaisar Yan dan Kaisar Suangu bertarung satu sama lain, yang satu memegang pedang Kaisar, dan yang lainnya menggantungkan cermin Kunlun di kepalanya, dan melancarkan serangan yang tak tertandingi. Tubuh suci Ye Chen runtuh, otot dan tulang yang cerah berlumuran darah, dan keruntuhan memenuhi langit berbintang, setiap tetesnya menyilaukan. Sebelum dia menghentikan sosoknya, Kaisar Agung Alam Abadi tiba. Berdasarkan hukum Dao Kaisar, dia mengembangkan menara alat Kaisar Abadi, yang besar dan kuat, dan menelannya. Buka untukku. Ye Chen meraung, membuka tubuh Tuan Menteri Luar Negeri, menerobos menara Raja Abadi, dan bergegas keluar seperti naga. Kaisar Agung orang barbar datang melintasi langit, tubuhnya setinggi gunung, dan penampilan dominan Ye Chen runtuh dengan telapak tangannya menekan langit. Kaisar tiba, dan dengan sapuan tangannya, gosip dari 9 istana tiba-tiba muncul, dan dengan kekuatan Zhou Tian, dia mengunci Ye Chen di langit berbintang. Buka. Ye Chen mendengus dingin, dan menanggapi dengan Zhou Tian, mematahkan belenggu Kaisar, menyeret tubuhnya yang terluka, dan melarikan diri ke langit. Kaisar Xuan Yuan sampai pada akhirnya, memegang pedang Kaisar di tangannya, dia memotong sungai peri dengan satu pedang, dan membelah langit berbintang, yang bisa disebut pedang yang menghancurkan dunia. Serangan Kaisar yang paling kuat lebih mendominasi daripada Kaisar besar lainnya, dan serangan Xuan Yuan juga layak disebut sebagai Kaisar yang paling kuat. Ye Chen dipukul dan terbang melintasi langit, dadanya dipotong menjadi selokan berdarah, dan melalui luka parah, dia masih bisa melihat otot dan tulang, serta jantung yang berdetak, gambarnya sangat berdarah. Tathagata Matahari Agung, yang paling dia takuti, juga telah tiba. Itu adalah bergamot emas dengan kata, D, terukir di telapak tangannya seberat gunung, dan langit berbintang yang hancur runtuh sedikit demi sedikit.
Begitu Ye Chen menghentikan sosoknya, kakinya bengkok, tangan dan kakinya retak, dan darah suci memercik ke seluruh langit berbintang. Adegan sejarah berulang-berulang kali, cetakan telapak tangan Sang Buddha seperti gunung Wuzi saat itu, mencoba untuk menekannya. Lepaskan aku. Ye Chen meraung, memegang langit dengan tangannya, dia hanya mendorong telapak tangan Buddha dan melompat keluar. Semua 16 kaisar telah bergerak, dan mereka hampir membunuhnya hanya dalam satu putaran, dan tubuh suci itu berlumuran darah. Detak jantung yang terlihat ke segala arah mampu bertahan di bawah serangan 16 dewa, dan Ye Chen, tubuh suci, memang tidak tertutup. Melihat pemandangan kehancuran itu saja membuat hatiku bergetar, jika itu mereka, itu sudah menjadi debu sejarah. Tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama, tetapi begitu pula Kaisar ke-16. Mereka semua memiliki warisan abadi, jika tidak, mereka tidak akan bisa menentang langit dan menjadi kaisar. Kekuatan mereka tak terbendung oleh siapapun di level yang sama. Kaisar ke-16 menyerang lagi, tanpa memberi Ye Chen kesempatan untuk bernafas, semua serangannya adalah cara Kaisar untuk keabadian, menyapu prestise Kaisar. Ye Chen juga menjadi gila, ki dan darahnya berjatuhan, sumbernya bergolak, semua pori-pori tubuhnya menelan kekuatan darah, dia seperti bola api, menerangi langit berbintang yang luas. Setelah melalui malapetaka seperti itu, saya tahu bahwa malapetaka ini mengerikan. Dia jelas tidak bisa membunuh barisan 16 kaisar, dan tidak mungkin membunuhnya, yang harus dia lakukan hanyalah bertahan. Ketika batas waktu tiba, hukum jalan kaisar akan menghilang. Dia berhenti berkelahi dengan sembrono dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dengan gerakan cerdiknya. 16 kaisar mengepung, secepat Ye Chen, mereka secepat mereka, setiap kali mereka menyerang, langit berbintang hancur dan runtuh. Para biksu dari seluruh dunia mengejar dengan cermat, dan tubuh suci memilih 16 kaisar. Pertempuran semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di segala usia, dan itu benar-benar menakjubkan. Dilihat dari kejauhan, ke-17 siluet itu seperti 17 bintang, dengan miliaran cahaya ilahi menerangi langit berbintang di 10.000 wilayah. Satu tubuh suci, 16 kaisar agung, 17 bintang berturut-turut, penglihatan yang sulit dilihat selama berabad-abad, menciptakan sungai dongeng sejarah. Pertempuran ini, terlepas dari menang atau kalah, akan tercatat dalam catatan sejarah dan akan dipuji oleh generasi selanjutnya. Ini adalah legenda dan mitos. Di langit berbintang, Ye Chen jatuh, dan tubuh suci berwarna darah menghancurkan sebuah bintang, dan langit berbintang bergolak. Dia ingin pergi, tetapi diblokir kembali 16 kaisar terlalu kuat, melibatkan berbagai bidang, dan barisannya benar-benar hancur. Dari kerikil, Ye Chen bergegas keluar, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan melarikan diri lagi. Dia menghadapi musuh di level yang sama, dia tidak takut pada siapapun, tetapi lawannya memiliki 16 kaisar. Pertarungan yang begitu besar, bahkan jika dia tidak punya pilihan selain menghindari keunggulan untuk saat ini, dia akan mati dalam pertarungan yang sulit, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melarikan diri. Kaisar datang lagi, tidak ada yang berbicara, hanya kekuatan gaib. Ye Chen lari lagi dan lagi, dipukuli lagi dan lagi, tubuh sucinya disembuhkan lagi, dan diledakkan lagi dan lagi. Ini adalah malapetaka, dan juga cobaan hidup dan mati, meski hanya ada kepanikan, akhirnya bisa abadi. Apakah itu penampilan heroik kaisar muda yang tak tertandingi? Terlalu banyak senior yang bergumam, tampak linglung. Kaisar agung mengguncang orang dahulu dan menyinari masa kini, dan pemuda dapat melihat penampilan kaisar. Banyak orang menarik napas dalam-dalam, dan tentu saja mereka tidak sebaik itu. Saya menunggu, saya harus berterima kasih kepada Ekaristi. Jika bukan karena dia, akan sulit untuk melihat duel puncak ini dan penampilan heroik dari Kaisar Muda, kata Tuan Jiuxiao, suasana hatinya bergejolak. Seperti Jiang Taixu, seperti Mo Yuan, seperti Ren Wang, seperti warisan jalan Kaisar, pada saat ini, mereka semua lupa waktu. Itu semua terkait dengan Kaisar. Melihat pemandangan ini, saya tidak tahu apakah harus emosional atau sedih. Saya tidak bisa melihat orang yang sebenarnya lagi. Saya hanya bisa melihat Kaisar di masa lalu melalui hukum Kaisar. Jika kamu terus bertarung seperti ini, Ye Chen pasti akan mati. Yan Huang tampak serius, jika kamu tidak mati, kamu akan dikonsumsi. Ini juga berkat fondasi Ye Chen yang dalam. Chen Huang berkata, jika itu adalah Raja Suci biasa, dia akan dikuburkan sejak lama. Hancur. Itu juga karena latar belakangnya yang mendalam sehingga surga cemburu, dan Raja Suci biasa tidak dapat menarik malapetaka ini. Dewa Jenderal Tianyuan menghela nafas, dia telah melampaui Kaisar. 16. Kaisar Muda, oh, Tuhan benar-benar memberiku wajah,
dan aku tidak akan pernah mati. Dacu Zundi menggosok alisnya. Episode 1925 Jalan Kaisar Perang. Langit berbintang runtuh, bintang-bintang meledak, Ye Chen dan Kaisar bertempur, semua yang mereka lewati adalah kekacauan, seperti akhir dunia. Lebih banyak biksu tertarik, dan ketika mereka melihat pertempuran itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Tubuh suci adalah legenda, dan malapetaka diketahui semua wilayah, yang lain selamat dari malapetaka guntur, tetapi dia berperang melawan Kaisar. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen berdarah lagi, lengannya dipotong oleh Kaisar Xuan Yuan, dan dadanya ditusuk oleh permaisuri Yao Qi, bahkan Yuan Shen pun tidak terhindar, dan terluka parah oleh Kaisar Yan. Dia seperti meteorit, berlumuran darah, menabrak bintang kuno. Kaisar ke-16 tidak masuk, tetapi mengelilingi bintang kuno. Kaisar laki-laki itu agung, dan kaisar perempuan terbang dengan anggun, masing-masing menggambar formula kaisar. Segera, 16 berkas cahaya terang menembus langit berbintang dan membentuk sangkar di jalan kaisar, menutupi bintang kuno. Itu adalah metode abadi dari Dao Kaisar, yang dilakukan oleh 16 kaisar muda, untuk menyempurnakan bintang kuno, termasuk Ye Chen. Tetapi pada bintang kuno, langit runtuh, bumi runtuh, awan gelap tertutup, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, cangcuan yang bergulung mengering dalam sekejap. Petak-petak bunga dan tanaman layu dalam sekejap. Pegunungan yang membentang meledak dalam sekejap dan berubah menjadi abu. Ye Chen terhuyung-huyung, memuntahkan darah, dan energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya dengan cepat terkuras, bahkan darah suci mengering dengan cepat. Penyempurnaan di tingkat kekaisaran terlalu mendominasi, mereka ingin menggunakan bintang kuno ini sebagai kuburannya dan mengubahnya menjadi debu bersama. Wajah para penonton menjadi pucat, 16 kaisar terlalu kejam, dan Sage Agung terkejut melihat tingkat kehalusan seperti itu. Berkendara untukku. Ye Chen meraung dari Gusing. Dia telah naik ke langit, mengepalkan tangan emasnya, 99 cara dan 8 hutan belantara, menyatu menjadi satu, memberkati prinsip, memberkati kekuatan darah, memberkati kekuatan sumber aslinya, dan ingin meledakkan sangkar. Namun, pukulan puncaknya gagal mengguncang sangkar, tetapi diledakkan oleh tubuh suci yang terbelah oleh halilintar kaisar. Bagaimana cara menghancurkannya? Sosoknya terhuyung-huyung, matanya merah darah, sebagian besar darahnya telah musnah, momentumnya anjlok, dan kekuatan tempurnya yang mendominasi tidak lagi mencapai puncaknya. Terhadap raungannya, tidak satu pun dari 16 kaisar yang menanggapi, semuanya tampak acuh tak acuh, tanpa emosi, seperti boneka. Apa yang mereka wakili kali ini adalah kehendak langit, mereka hanya jalan hukum kaisar, tanpa kebijaksanaan kaisar, mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk membunuh Ye Chen. Tujuh tua, Kui Niu berteriak, dan ingin bergegas. Berguna bagimu untuk pergi. Kui Niu Huang meraih Kui Niu, belum lagi Kui Niu, bahkan Kaisar Semu, tidak ada yang bisa dia lakukan, itu adalah malapetaka Ye Chen, orang luar tidak bisa membantu. Kaisar muda kejam, itu membuat orang putus asa. Kaisar Kilin diam-diam menggelengkan kepalanya, merasa tak berdaya. Hidup Ye Chen sudah berakhir. Tuan Jiuxiao juga menghela nafas. Tidak pernah. Kaisar kera kecil mengguncang langit berbintang dengan raungan, mata emasnya bersinar terang, dan dia memancarkan cahaya ilahi, dia adalah Ye Chen, orang kuno tubuh suci Ye Chen, kaisar yang sebenarnya. Dia telah dibantai sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa takut pada tubuh kaisar, Laoki pasti akan selamat dari malapetaka kematian. Saya juga sangat percaya. Kui Niu juga membuka suaranya dan meraung, kedua bersaudara itu sangat percaya diri pada Ye Chen. Mendengarkan raungan mereka, semua orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Situasinya lebih kuat dari yang lain, tubuh suci mendominasi, tetapi kaisar muda juga tidak terkalahkan, dan totalnya ada 16. Ye Chen pasti tidak bisa menangani penyempurnaan tingkat kekaisaran. Belum lagi Kui Niu dan Little Ape Emperor, bahkan kuasi kaisar dari Great Chu pun tidak percaya diri, barisan lawan terlalu menakutkan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan, malapetaka siapapun yang akan diatasi, jika mereka terburu-buru maju dengan sembrono, mereka hanya akan menanggapi malapetaka secara pasif. Benar saja, di bawah tatapan semua orang, bintang itu meledak dan berubah menjadi puing-puing di langit, dan puing-puing itu berubah menjadi abu terbang. Bintang sebesar itu benar-benar telah menjadi debu sejarah, berkeliaran dengan pasir sungai bintang, melihat ke kedalaman langit berbintang. Tidak ada Ye Chen di dalamnya, dan dia telah menjadi debu sejarah. Tubuh tegang Kui Niu dan Little Ape Emperor langsung rileks, dan wajah mereka menjadi pucat, betapa kejamnya kenyataan itu.
Orang-orang dari seluruh dunia tidak bisa menyembunyikan kesedihan mereka telah membantai Kaisar dan menciptakan mitos, tetapi mereka tidak bisa lepas dari kekuatan besar Kaisar. Apakah ini benar-benar takdir? Kaisar semu dari Great Chu mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan tubuh suci yang tak tertandingi akhirnya dimusnahkan oleh langit. Hidup! Raja manusia mendesis, mengguncang bintang-bintang. Dengan satu kata, semua arah bergetar, semua memandangi langit berbintang. Meskipun Ye Chen tidak terlihat di langit berbintang itu, 16 kaisar masih ada. Jika mereka belum menghilang, itu membuktikan bahwa malapetaka belum berakhir, dan malapetaka belum mati. Saat angin bertiup, ke-16 kaisar memandang ketiadaan. Tidak hanya mereka mengangkat kepala, tetapi juga penonton dari segala arah melihat ke atas. Di atas ketiadaan, ada bola cahaya keemasan, cahaya ilahi yang mekar, yang tampaknya tersembunyi, dan suara surga yang terjalin dengan jalan bergema. Selain itu, ada banyak penglihatan, seperti naga yang melayang, burung phoenix yang meringkik, raungan harimau putih, dan Xuan Wu membuka jalan. Cahaya keemasan bersinar di mana-mana, dan penglihatan juga berubah. Sungai dan sungai besar, pegunungan, hutan dan tumbuh-tumbuhan, dan dataran luas adalah tampilan luar dari segala sesuatu. Sejak awal dunia, mereka telah berevolusi menjadi makhluk dari segala usia. Apa itu? Para biksu junior tertegun. Dao. Qi Yangzi berkata, Ye Chen jalan. Apa maksudmu? Para junior bahkan lebih bingung ketika mendengar ini. Menjelma ke dalam Dao, hindari memurnikan. Gyuxiao Daois berkata, dia melarikan diri sebelum bintang-bintang dihancurkan. Cara kacau tubuh. Suci memang sangat misterius. Aku akan mengatakannya. Bocah itu tidak semudah itu mati. Raja manusia itu bersemangat, menggulung lengan bajunya dengan bersemangat, dan membuka mulutnya untuk melolong, pukul, tendang dia sampai mati. Kata-katanya, Jiang Taixu, Mo Yuan, Peri Yao Qi, Kaisar Dao. Mewarisi mereka, dan secara kolektif melihat ke atas. Mata semua orang penuh makna, seolah-olah mereka berkata, kamu idiot. Apa yang kamu bicarakan? Temukan seseorang untuk mengalahkanmu. Melihat Kaisar semu dari Great Chu, mereka juga mundur selangkah secara diam-diam, menjaga jarak tertentu dari wanita jalang ini, bagaimanapun, artinya adalah, kita tidak mengenal pria ini. Jika dikatakan bahwa Raja Manusia juga kencing, apakah mereka tidak tahu bahwa di antara 16 kaisar, ada juga Kaisar Manusia? Apakah Anda berani memarahi? Itu bergerak, 16 kaisar membunuhnya. Teriak Tao Tuayan, menarik semua mata. 16 kaisar semuanya bergerak, tetapi mereka tidak berwujud manusia, melainkan menjelma dalam wujud Kaisar Tao Xianmang, lebih tepatnya mereka juga menjelma sebagai Tao. Ini memang benar, apapun yang Ye Chen lakukan, mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Ketika Ye Chen meningkatkan kekuatan tempurnya, mereka juga meningkat. Ye Chen berubah menjadi Dao, dan mereka juga memiliki pemahaman diam-diam dan mengumpulkan Dao. Menatap ke langit, cahaya surgawi dari 16 kaisar sangat terang, berubah-ubah dan kuno, dan masing-masing adalah cara kaisar. Pada saat yang sama, Ye Chen, yang dalam kehampaan, berubah menjadi cahaya keemasan, dan menghadapi 16 kaisar, bertarung bersama. Langit berbintang meledak lagi, dan runtuh inci demi inci tidak ada sosok manusia, hanya 16 lampu peri yang terlihat, dan mereka pergi dari sana, melesat maju mundur. Di antara mereka, cahaya keemasan Ye Chen adalah yang paling mempesona, menggambar busur cemerlang di langit berbintang. Dunia harus memahami bahwa pada saat ini bukan lagi pertempuran antara orang suci muda dan kaisar muda, tetapi penaklukan antara Tao dan Tao, yaitu Tao kekacauan, berperang melawan Kaisar Tao. Satu tubuh suci, 16 kaisar, satu Tao yang kacau, Tao 16 kaisar, serangan Tao, menguasai langit. Gambaran seperti itu unik di segala usia, bencana ini telah menciptakan sungai peri, dan ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Dapat dilihat bahwa di antara 17 cahaya abadi, hanya cahaya keemasan Ye Chen yang semakin terang, sedangkan cahaya peri kaisar ke-16 secara bertahap meredup, dan sulit untuk dibandingkan dengan ketajaman Ye Chen. Luar biasa. Beraninya kamu menelan jalan kaisar. Raja manusia mendecakkan lidahnya, seolah-olah dia telah memecahkan petunjuk, jalan kekacauan menyerap jalan kaisar. Jelas, Ye Chen lebih unggul dalam pertarungan untuk Taoisme. Dong Huang Taixin tersenyum lembut, aku benar-benar meremehkannya. Dia begitu mendominasi dalam pertempuran pertama melawan 16. Ketika Kui Niu Huang mendengar ini, garis-garis hitam mengalir di wajahnya, apa-apaan ini, leluhur dipukuli, kamu sangat bahagia, anak yang hilang. Kui Niu mengerutkan bibirnya, seolah berkata, aku sudah sangat pendiam,
Jika leluhurku tidak ada di dalamnya, aku akan memarahiku sejak lama. Kaisar ke-16, dikalahkan, kata Qi Yangzi dengan sedih. Tak perlu dikatakan, dunia juga melihat bahwa 16 kaisar, seperti 16 bintang, jatuh dalam kehampaan yang halus, dan cahaya kaisar sangat redup, dan mereka semua berubah menjadi bentuk manusia mereka semuanya ilusi, hampir transparan. Melihat ketiadaan, cahaya keemasan Ye Chen masih ada, dan dia juga telah berubah menjadi wujud manusia, terhuyung-huyung, tetapi tidak jatuh. Ke-16 kaisar berdiri diam dan tidak menyerang lagi, mereka semua mendongak, merasa emosional untuk pertama kalinya, dan menunjukkan senyuman kaisar. Tawa semacam itu, bahkan kemuliaan yang tinggi, adalah pengakuan dari Kaisar Agung generasi mendatang, dan matanya penuh kelegaan. Setelah tertawa, mereka mulai menghilang, berubah menjadi awan satu persatu, datang dari langit dan bumi, kembali ke langit dan bumi. Lotus merah. Mo Yuan melangkah maju, berteriak dengan isak tangis. Kakak, Chen Yi melakukan hal yang sama, datang. Ayah, Wu Qing, Xiao Lu dan Tian Shuo juga menangis. Senior, Changlong Huang dan lainnya, tanpa urutan tertentu. Permaisuri Honglian melihat ke belakang, manisnya kaisar meredupkan dunia. Permaisuri Yao Qi juga tersenyum ringan, menatap adik laki-lakinya Chen Yi. Kaisar Xuan Yuan memunggungi Wu Qing dan melambai dengan lembut. Tawa, selamat untuk semua senior. Ye Chen membungkukkan tangannya dan melakukan penghormatan junior, yang membuat kaisar kagum.